Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Jamaah salat tarawih rahimakumullah. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita masih diberikan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita dari rumah ke Masjid At-Tanwir untuk menjalankan sholat tarawih secara berjamaah. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh kita dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, beserta para sahabat-sahabatnya, beserta para umat-umatnya yang selalu mengikuti sunnah-sunnah beliau. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan suci, di mana bulan suci ini mari kita sambut dengan bergembira. Kita sambut dengan peningkatan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebelum Ramadan kita masih belum menjalankan sholat secara maksimal, belum menjalankan sholat sunnah, belum menjalankan sholat rawatib secara berjamaah. Tetapi di bulan Ramadan ini mari kita tingkatkan sholat-sholat sunnah kita, termasuk sholat tarawih secara berjamaah di Masjid At-Tanwir yang kita cintai ini, sehingga kita nanti pada akhirnya di bulan Ramadan ini kita akan mendapatkan gelar yaitu muttaqin. Ada 3 keberhasilan puasa Ramadan. Yang pertama yaitu peningkatan ketakwaan secara personal yang tinggi. Maksudnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan umat-umat sebelum kita, sehingga kita mendapatkan gelar muttaqin supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya peningkatan ketahuan kita secara personal itu yaitu pada diri kita masing-masing. Mungkin kita sebelum bulan Ramadan kita masih belum bisa maksimal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di bulan Ramadan ini ada salah satu keberhasilan yang pertama, yaitu peningkatan ketakwaan kita secara personal. Karena personal ini merupakan bekal kita. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana tujuan Allah Subhanahu wa taala
mewajibkan kita untuk berpuasa, yaitu la'allakum tattaqun, agar kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup di dunia pasti akan mengalami sebuah cobaan, akan mengalami sebuah ujian untuk menuju akhirat. Maka untuk menuju ke akhirat itu, maka kita dibutuhkan yaitu bekal. Bekal kita yaitu takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Ramadan ini marilah kita memperbanyak bekal kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mempunyai bekal hingga nanti kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh, kalau kita akan mudik di kampung kita, mungkin jauh di sana, kalau kita tidak mempunyai bekal secara ekonomi, mungkin kita tidak bisa akan mudik. Tetapi kita sebagai hamba Allah yang beriman, maka kita harus memperbanyak bekal kita, memperbanyak amal soleh kita, sehingga kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita mempunyai bekal yang cukup sehingga kita akan dimasukkan dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua yaitu ketakwaan secara sosial. Kita tidak bisa beribadah untuk hanya diri kita masing-masing, tidak bisa. Maka ketakwaan itu harus kita tumpang ataupun kita dukung dengan secara sosial. Karena kita sebagai manusia sosial, maka kita butuh namanya interaksi kepada sesama manusia, sesama saudara kita, sesama tetangga kita, sesama seluruh jamaah Masjid At-Tanwir ini. Ini merupakan hubungan interaksi sosial kita. Hubungan sosial kita itu, maka kita butuh namanya memberikan sesuatu yang terbaik, di mana saudara-saudara kita yang mungkin saat ini, saat besok membutuhkan, kita yang mempunyai luang rezeki, marilah di situ ada kewajiban zakat, infak dan sedekah. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini, karena di bulan Ramadan ini Allah akan melipat gandakan amal ibadah kita. Maka dari itu saya mengajak pada diri saya pribadi dan para jamaah semuanya, di bulan Ramadan ini mari kita tingkatkan ketakwaan kita secara sosial kita, memberikan infak, menafkahkan harta kita kepada sesama. Yang pertama yaitu yang paling pokok, yaitu kepada orang tua kita yang masih mempunyai orang tua. Di bulan Ramadan ini marilah kita memberikan nafkah rezeki untuk orang tua kita. Mungkin kita tidak tahu di saat kita masih susah, di saat kita akan mencapai kesuksesan, pasti orang tua itu selalu mendoakan anaknya. Disitulah kita sebagai anak berkewajiban untuk biru walidain, untuk berbakti kepada orang tua kita. Yang paling penting yaitu kita mendoakan. Kalau kita tidak mempunyai rezeki, minimal kita mendoakan orang tua kita. Kalau orang tua kita sudah meninggal, tetap kita sebagai anak soleh tetap akan mendoakan orang tua, hingga nanti orang tua mendapatkan keberkahan di alam sana. Jamaah sholat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mencapai ketakwaan secara personal dan sosial ini, maka dibutuhkan hati yang ikhlas,
Karena keikhlasan itulah menjadi syarat untuk amal ibadah kita. Wa ma umiru illa liya'budu wa mukhlishina lahuddin. Kalau kita sudah bisa mencapai secara personal dan sosial, maka di situ kita akan mendapatkan hati, yaitu hati yang tenang, ketenangan hati kita. Kalau hati kita tenang, maka kita bisa menjalankan ibadah itu dengan ringan. Tidak ada namanya berat. Walaupun rumahnya jauh sana, kita berangkat untuk melaksanakan sholat tarawih di Masjid At-Tanwir ini. Yang ketiga yaitu di samping personal, sosial, yang ketiga yaitu membentuk pribadi yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat-nikmatnya, atas segala karunia-Nya, atas segala rahmat, taufik dan hidayahnya. Di bulan Ramadan ini kita masih diberikan kesempatan umur yang panjang, diberikan kesempatan sehat, sehingga kita menjalankan puasa Ramadan ini bisa menjadi la'alakum tatakun tadi, itu menjadi pribadi yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bersyukur itu bisa memberikan kita kenikmatan, memberikan kita ketenangan dalam hati kita. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.